Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini tadi setelah dari Pola LS Jakarta, saya diajak Kang Enyon ini ya. Nggak tahu mau diajak kemana ini, naik mobil mewah ini. Mobil mewah di zamannya nih Kang ya. Iya, ya sekarang juga masih mewah. Masih mewah, iya masih enak ini. Apa? Masih enak ini. Royal Salon. Ini mau kemana kita Kang? Kita mau ke tempat Mas Andi Sapi. Ya, Mas Andi Sapi yang punya bengkel Bliss buat modif ya Kang ya. Iya, Bliss Auto Care. Bliss Auto Care di daerah Sleman. Kok Sleman? Paliuran. Iya kan, masih ikutnya Sleman, Kabupaten Sleman. Oh gitu. Iya. Daerah Ngemplak. Apa? Daerah Ngemplak ya. Ngaglik. Oh Ngaglik. Nah tadi Kang Enyon di Pola LS Jogja. Biasa Kang Enyon tuh kalau ke Jogja wajib makan di Padang Prima Rasa sebelah ALS. Gak tahu kenapa itu. Pasti kadang sama Pak Didit, terus sama Serian, dan mengajak teman-teman beliau lah pasti makan di Padang sebelah itu. Kenapa itu Kang? Padahal yang punya itu orang Gunung Kidul itu. Rasanya ini hampir mendekati dengan masakan-masakan khas Padang di Sumatera. Sumatera, khususnya Sumatera yang pesisir ya. Oh pesisir. Dan selalu lauknya pasti ada sambal merahnya kalau Kang Enyon. Oh iya. Mantap ya. Nah Kang, ini kan perkembangan dunia transportasi khususnya bus ini semakin kesini kayaknya semakin apa ya, banyak perubahan ya, pesat lah. Dari mulai sasisnya, sekarang udah sasis pabrikan-pabrikan apa, mesin udah mulai berlomba-lomba memberikan ya teknologi yang terbaik, baik Hino maupun Mercy dan mesin-mesin lainnya ya. Nah satu Kang, ini kok saat ini katanya kalau kita mesen Mercy katanya indinya cukup lama Kang, indinya Kang? Bukan cukup lama, karena Mercy belum mengeluarkan dulu untuk edisi tahun depan. Oh gitu. Sampai 2025-2024. Belum ngeluarin yang model terbaru? Yang asli Mercedes. Oh gitu. Jadi, terus Mercy menggandeng punya India sama kayak OF kemarin 2017. Oh, atau F917 itu. Nah, kurang lebih seperti itu, lagi mergeran. Entah Oh, kenapa. Itu urusan mereka lah. Yang pasti nggak seperti yang Mercy yang dulu. Nggak seperti Mercy yang saat ini berarti. Makanya sasis Mercy bekas itu semakin Lagi dicari. betul. Khususnya 1626. Betul sekali. Harga bisa kan lagi mahal-mahalnya kan ya. Lagi gila-gilanya lah. Nggak lagi mahal-mahalnya, gua nggak usah beli. Pokoknya lagi edan-edannya lah. Lagi langka-langka. Lagi langka, betul sekali. Karena spesifikasi tadi. Iya. Itu berarti kalau gandeng sama kita sudah pabrikan India, berarti apa ya? Banyak yang beda dari yang sebelumnya Kang, atau gimana Kang? Kalau beda, kita ngelihatnya 917 aja kemarin. Iya. Cuman kalau untuk spesifikasi jenis engine 900 kita belum tahu, karena kan emang belum terbit. Iya. Ya, engine 900 itu ya engine ini apa? 1526. Itu kan 900 kayak 1526, 1626, Iya. 900. Kita menyebutnya Mercedes 900. Soalnya pengalaman sepatu OF itu ya, itu banyak ininya ya, banyak ya, kalau boleh jujur banyak kelemahannya. Tapi mudah-mudahan nanti Big Bus enggak lah. Tapi katanya dengar-dengar mau ngeluarin terbaru Kang. Siapa? Mercy katanya. Mercy buat baru. Mau ngeluarin ini yang baru. Model terbaru atau apa yang baru gitu lah. Dengar-dengar. Belum ya? Belum dengar. Oh. Kebanyakan ya pasti karena tadi itu kelangkaan kemarin juga jadinya langka. Jadi emang ada beberapa pengusaha itu yang mengantisipasi untuk melihat struktur jalan sekarang, infrastruktur jalan. Jadi mereka kesulitan untuk membeli Mercedes-Benz yang menggunakan suspensi. Oh gitu ya. Padahal kompetitor sebelah udah ngeluarin model baru ini. Iya, tapi independen suspensinya. Iya ya. Tapi katanya ini Kang, yang udah Airsus juga. Kenapa ya? Yang pabrikan sebelah, kompetitor sebelah. Pabrikan sebelah itu maksudnya Hino. Iya, Hino. Ya itu menggunakan suspensinya juga independen, jadi independen, masangnya terpisah.
Oh. Sasis dan juga mesinnya udah common rail. Iya, Jadi common hampir rail. sama dengan R260 sebenarnya, cuman dimodifikasi kayak cinder head, terus dia kayak semacam semi elektrik, makanya common railnya itu. Nah, pemasangan itulah yang dia itu menggunakan bahan material eksternal. Nah, bahan eksternal ini jadi mobil tidak bisa digunakan menggunakan biosolar. Terus? Makanya harus menggunakan Pertadex nantinya. Waduh. Karena kan dia menggandeng tadi komponen-komponen yang eksternal tadi. Waduh, terus? Ya kan standarnya kan jadi Euro 4 jadinya kan. Iya, betul Jadi sekali. naik kelas jadi. Wah, berarti nanti kalau misal dipakai buat bis reguler atau wisata, sewanya mahal dong, dan mungkin tiketnya juga lebih mahal mungkin ya, kalau harus. Wallahu alam. Soalnya juga kayak NGR kan yang baru kan juga kayak gitu, dia menggandeng terus headnya dipapas diganti menggunakan common rail, dia nggak bisa menggunakan bahan bakar solar biasa, jadinya pakai solar Dex. Karena kan membutuhkan performance yang tinggi. Iya. Membutuhkan performance yang tinggi dengan yang sistem tadi itu. Jadi kalau misalkan ada yang nyari mobil bekas, karena masanya emang seperti itu sekarang. Iya. Jadi itulah yang harus dicari-cari pengusaha sekarang. Makanya sebelum lo menanyakan kenapa gue memperhatikan operasional Scorpion, nanti gue kesal alasan sekarang dasarnya. Iya. Enggak, tapi berarti besok kalau udah keluar RM, itu udah wajib pakai solar deck berarti? Oh iya. Makanya harga R260 sekarang halal. Iya, lagi ya, betul sekali. Dan kemarin sih ada ini ya. Sebenarnya bisa aja Ji sekarang juga pembelian R260, tapi kan kalau R260 diproduksi sama Hino sekarang kan nanti RM nggak laku. Iya, betul sekali. Iya. Berarti R260 udah nggak keluar lagi nanti? Oh ya, belum tahu, walau alam. Kita nggak tahu market pasar seperti apa ya. Sekarang pokoknya fokusnya menjual RM280. Ya, kita ngikuti aja lah, kita sebagai penikmat dan penonton. Nah, kayak gitu. Makanya iklimnya, mumpung iklimnya berbeda, jadi angin mamiri itu berputar di area sini ya. Jadi gue mengikuti pusaran arus bisnis. Gue bisnis Jis. Jadi nggak terlalu ngebaper. Oh sehat, kenapa gak dioperasikan lagi? Oh kayak begini ya, karena iklimnya seperti ini sekarang. Ya gue harus ngambil peluang di saat angin itu bertiup ke arah sini gitu. Ya berarti kangennya ngambil peluang ya. Hah? Ngambil peluang. Ih, insya Allah. Tapi lebih enak Jis sekarang Jis. Lebih santai ya kan. Gak pusing. Iya dong. Benar sekali. Karena orang lihat pengusaha bis itu enak-enak sih ya bang. Nah, jadi sebetulnya gini, kayak gue masih berkecimpung di dunia transportasi. Jadi seperti yang gue bilang sama teman-teman, kita cintai dulu bidangnya. Kita jangan mencintai objeknya. Nah, maksud gue itu yang harus kita pahami adalah bidang usahanya dulu. Iya. Jangan objeknya yang dilihat. Oh bisnya gitu. Oh jangan. Cintai bidangnya. Bidangnya adalah angkutan, transportasi. Di situ kan ada, lo bisa menjual spare part, lo bisa menjual mobil bekas, bis bekas, lo bisa menjual peralatan komponen bis, boarding, TV, bis atau praktisi atau apa yang berhubungan dengan komponen bis. Nah itu adalah saling berkaitan. Jadi ketika kita mencintai bidang usaha itu, insya Allah yang lain tuh objek-objek yang lain mengikuti. Iya, kurang sekali. Seperti itu. Tadi yang saya bilang ya, mengambil peluang ya. Apa? Mengambil peluang yang ada. Berarti nanti 2023 ini kan udah banyak ya pengusaha-pengusaha bis yang udah ngambil RM dan sebagainya. Berarti besok 2023 otomatis itu udah wajib menggunakan deck, atau mereka nggak tahu Kang waktu ngambil RM itu? Ya pasti tahu lah. Tahu ya? Pengusahanya pasti kan dikasih tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Berarti besok perkembangan dunia transportasi Indonesia khususnya bis semakin apa ya, tadi saya bilang ya, semakin canggih, semakin maju, ya semakin lebih baik lah tentunya. Nah ini juga selain mesin yang sekarang semakin maju canggih ya, nah karoseri juga berlomba-lomba mengeluarkan produk model terbarunya. Ada yang ngeluarin bodi aluminium, ada yang banyak lah yang ngeluarin seri ketiga, ada yang macam-macam, ada yang sekarang kembali ke single glass. Nah pertanyaan saya satu Kang, kan kemarin kan karoseri Laksana kita sebut saja ngeluarin single glass, Adiputro juga ngeluarin single glass. Cuman pertanyaan saya, kok
kemarin baru saya lihat Adi Putra kok masih ngeluarin yang double glass. Itu kenapa Kang alasannya Kang? Kenapa kok? Kan dulu kan katanya banyak yang ngeluarin double glass karena dulu pandangan terganggu, lari ke single glass, disambut baik sama pasar lah. Cuman kok saat ini karoseri kok masih memproduksi yang double glass? Kenapa alasannya Kang? Ya karena market pasar tadi. Jadi ada beberapa mungkin customer ataupun konsumen yang mengira kalau mobil beli single glass, ya menggunakan single glass, padahal itu kondisinya mobilnya baru. Mereka berasumsi, oh ini mobilnya merobakar atau mobil bekas gitu. Ya kan? Ini juga salah satu taktik pasar yang harus disikapi. Ya kayak gue nih, bayar gue nih, customer gue nih, ya kan? Customer gue kan ngecek, ngelihat mobil, beli mobil bekas, terus tiba-tiba dia nanya ke kita, ya kita menyarankan digunakan double glass, kecuali kalau market pasarnya dia sudah jadi, minimal penumpangnya tahu kebutuhannya si juragan atau customer, jadi juragannya bisa menyesuaikan apa yang diinginkan customernya. Tapi kalau juragannya yang hanya ikut-ikutan, yang hanya dengar kanan kiri, oh ini, jadi dia tidak melihat ataupun tidak melihat efek dari market yang sudah dibuat sama dia, nantinya malah jadi downnya itu karena tadi. Tapi kebalikannya, ketika pengusaha misalkan yang bisa melihat ke depannya, oh marketnya sekarang yang masih oke, double glass, gue beli bis bekas atau bis baru, gue pakai double glass, jadi pasar akan melihat bahwa itu mobilnya diseragamkan yang sama dalam kondisi yang terbaru. Jadi kurang lebih asumsi seperti itu. Kita customer itu kan sekarang kan era medsos ya. Jadi kan juga ada andil teman-teman para penggemar, para biro-biro ataupun para stakeholder jasa-jasa yang lain. Mereka pasti berpikirnya lain. Jadi contoh, misalkan, oh ini beli mobil baru, glass keluar dari karoseri, tiba-tiba single glass, robakan itu. Nah, coba kita bikin itu. Tapi kalau mobil bekas ketika di karoseri dibikin keluar baru, double glass, itu akan dikira mobil baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya kemarin kenapa kita menyarankan kepada Bang Novel, curhat kita kan, mengkonsultasikan hal itu. Ya Kang Ejon kasih alasan seperti itu. Bang Novel itu maksudnya Bang Opin ya, tokonya Ujung 3 ALS waktu silaturahmi ke Jogja. Kenapa Kang Ejon? Kan saya bagus pengen bikin single glass, emang bagus. Single glass kacanya lebar, tapi kan kita melihat juga sekarang di Sumatera itu seperti apa, ada resiko yang harus ditempuh dan dilihat. Ketika dia membuat single glass dengan kaca yang sangat panjang itu AP13 itu kan lumayan. Kalau ada lempar batu, wah itu juga mengganti kaca lumayan. Tapi kan kalau dia beli yang double glass, ada lempar batu kan dia nggak terlalu merugi amat. Oh, emang lumayan itu maksudnya harganya mahal Kang? Ya lumayan bro. Harga kaca single glass berapa Kang? Yang bawah itu sekitar 28 sampai 3 jutaan. Single glass kok single? Yang bawah itu 2 jutaan, 2,5. Oh, emang single glass kacanya ini atas bawah beda? Oh enggak, yang double glass. Kalau yang single glass, lumayan 8 sampai 9 jutaan. Wah. Jadi kalau bis Sumatera PP kena gitu Pak enggak? Nah, pusing gitu tokonya itu ya. Harus melihat nilai risiko yang dipikirkan 13 kali. Saya jadi ingat dulu ya, dulu bis Sumber Kencono, itu kacanya itu ya teman-teman ya. Nah kaca di sininya itu bagi dua, belah dua gini kacanya, belah dua. Nah itu dia mengantisipasi. Iya, alasan bosnya dulu itu kalau misal satu kena lempar, satunya itu masih ini ya, ibaratnya masih tinggal ganti sebelahnya aja gitu. Misal yang kena lempar sebelah sini, nah di sini masih ada kan, tinggal ganti yang sebelah kiri aja kayak gitu. Jadi ada tujuan juga dulu ya Sumber Kencono. Kalau teman-teman masih ingat dulu yang Sumber Kencono yang non AC kalau nggak salah, itu kacanya pasti belah dua itu, kanan sama kiri dipisah. Itu katanya itu kalau misalnya kena lempar atau kena apalah hanya sebelah kiri, tinggal ganti yang sebelah kiri aja, sebelah kanan nggak perlu, jadi lebih hemat lah seperti itu. Sama kayak yang dibilang Kang Ejon tadi, kalau double glass kan misalnya yang kena lempar atasnya aja, tinggal ganti atasnya aja, yang kena lempar bawahnya aja tinggal ganti bawahnya. Beda dengan yang single glass, kalau kena lempar PR ya ganti utuh. Cuman ya itu semua ada plus minusnya ya. Kalau ada plus minus. Cuman kemarin Adi Putra ngeluarin bando yang model baru lagi loh. Nah itu 104 atau 105 ya lah. Pokoknya model-model itu
yang pasti menyesuaikan. Kenapa dia buat seperti itu? Berarti masih ada market pasarnya, betul sekali. Apa karena mungkin pertimbangan itu tadi ya, kacanya mahal juga itu mungkin ya. Oh, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kan gue sebagai calo. Kalau Kang Enyon lebih seneng single atau double? Gue single. Iya, karena pandangnya lebih luas ya. Iya dong. Tapi ya kalau saya sih ya, apalagi kita kalau di perjalanan ya double glass itu, aduh, pandangannya agak terganggu dikit. Apalagi yang mudah-mudahan HDD. Seperti itu. Terus ini perkembangan untuk transportasi kita Kang selama pandemi ini udah mulai normal atau gimana Kang? Kalau menurut Kang Enyon? Kalau menurut saya sih, dari kacamata saya kan melihat penjualan ya. Iya. Bisa gue jual, gue beli lagi, kayaknya meningkat, ada peningkatan lah. Ada peningkatan ya. Nggak terlalu signifikan banget. Tapi sekiranya market pasar itu sekarang ini terbentuk dengan sendiri-sendirinya per klaster-klaster. Jadi yang akap seperti ini, klaster seperti ini, lihat yang wisata seperti ini, klaster seperti ini. Nah, dari kedua itu, misalkan akap dan wisata, pengusahanya ada memiliki tingkat kejenuhan, dikerucutkan, nanti klasternya ini dikombinasikan seperti ini, dia buat jadi wisata atau akapnya buat wisatanya di akap. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi petanya berubah, Jis. Gitu ya. Ya. Nah, untuk mengantisipasinya ini, para pengusaha membuat beberapa terobosan-terobosan dengan berlomba-lomba menjual layanan dan fasilitas. Betul sekali. Ya, tapi kalau yang gua rasa itu dan yang gua pikirin, yang gua lihat, baiknya ini para pengusaha berlomba-lomba untuk kualitas, bukan ke kuantiti ya maksudnya. Jadi memangkas keadaan armadanya jadi yang lebih baik, tapi bisa terkontrol dan juga bisa dilihat mobilnya itu tampilannya maksimal semua. Dan yang jelas pendapatannya juga pasti ya. Iya. Kalau ada beberapa juga pengusaha bis yang dari akap atau wisata sekarang bermain di angkutan karyawan juga ada. Iya. Nah, yang paling intinya pemesanan bis bekas, armada bekas itu meningkat. Betul sekali. Jadi termasuk ini Kang Enyon ketiban rezeki lah berarti ya. Alhamdulillah. Makanya lihat tuh di IG gue, Jis. Gue promosi tuh bikin IG, Jis. Kemarin saya udah lihat IG-nya waktu Kang Enyon nge-share di grup itu ya. Gue lupa kemarin sakanya lagi. Ada nanti tak cantumin ya. Instagramnya Kang Enyon yang SCH Showroom Kreatif Halau. Jadi yang mau tanya, konsultasi juga boleh ya. Konsultasi boleh. Saja. Mau jadi pengusaha habis, ada modal sekian boleh. Tapi seperti nawa itu gue Jis ya. Iya. Gue menyarankan untuk para pembeli yang beli dari bisnis gue, itu belinya cash. Jadi para pengusaha, gue tidak melayani untuk pembelian secara kredit. Kalau dia mau kredit, nanya ke gue nggak bisa. Kecuali dia datang ke gue, dia bawa orang bank sendiri, silakan. Oke. Nah, ini kan gue juga mendeklarasikan, mengkampanyekan anti riba. Oke. Gitu. Jadi, nggak bisa kakeknya jadi pengusaha itu harus banyak utang, karena utang itu ini kata siapa, ya kan? Itu kan asumsinya dia. Ya, makanya gue mempersempit kata-kata itu, tidak mau membahas masalah anti riba secara lebih luas. Tapi yang pasti, gue dulu usaha dan sampai sekarang nggak pakai utang. Oh gitu Kang ya? Iya, itu aja. Nah terus makanya sekarang juga banyak juga ya yang bis wisata Kang, banyak buka jalur reguler. Sebenarnya lebih asik buka reguler apa wisata sih Kang? Kalau usaha itu jangan lihat dari asik enggaknya. Enggak, maksudnya lebih, kita ngomong aja lebih menguntungkan lah. Oh sama dulu. Sama ya? Iya. Lu punya bini di rumah, lihat tetangga sebelah cakep, belum tentu cakepnya itu hanya lu bisa menyentuhnya, kan hanya bisa melihat. Tapi lu punya bini sendiri di rumah, ya kan? Jelek-jelek juga bini lu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa disentuh, kan kayak gitu. Jadi jangan melihat usaha itu dari gambaran luar. Betul sekali. Kalau orang bilang jangan melihat casingnya atau wang sinawang, kalau orang Jawa bilang. Iyalah. Jadi teman-teman yang butuh informasi tentang transportasi baik mobil, bis, bisa konsultasi ke Kang Enyon ya. Beliau terbuka 24 jam.
Dan waktu gue pas kalau ada di kota-kota, gue kan bisa berpindah-pindah tempat sekarang. Gue lebih nyata Jis, kayak kemarin belanja bis. Oh ada ini, dan gue langsung tawarin bayar kemarin yang liputan terakhir itu. Oh ada siapa krunya HR tuh yang gue bawa, Bang Sofian, lagi libur, gue ajak. Gitu. Nah, terus ini kangennya rencananya mau berburu bis kemana lagi nih? Gua kayaknya mau keluar pulau ntar minggu depan. Terakhir Sherlock saya tuh udah di NTB, Pak NTT tuh ya? Manado ya? Oh, gua dari Manado kemarin. Kaget saya. Dapat barang dari Manado, terus gua bawa pulang ke Jawa. Tapi sampai Makassar bisa gua tinggal karena udah dijemput. Tinggal masukin kapal, terus gua terbang ke Bali ya di Makassar gitu. Di Bali gua ngurusin yang lain, terus gua pulang sini gitu. Jadi seminggu itu gua bisa pindah kota 3 kali, Jis. Sumbar, Manado, Makassar, dan Denpasar. Jadi Kang Enyon dulu jalan-jalan, sekarang tetap jalan-jalan ya? Tetap. Gue dari dulu juga waktu memanage SCH juga tetap masih jalan-jalan. Tapi kan para netizen ini kan nggak tahu. Betul sekali. Kan? Coba tanya ke kru gue deh, pasti tahu. Karena kan sekarang kan zamannya udah era media sosial kan. Iya. Kang Enyon jalan-jalan dulu sih, jadinya usahanya nggak fokus. Dari dulu gue juga jalan-jalan terus keluar, kan mereka nggak tahu prosesnya gue bermarketing itu seperti apa, kan mereka nggak tahu. Yang penting intinya gue dulu waktu mengelola bis juga, bis gue 80% full adalah order dari kantor, udah ini kayak gitu. Terus yang kedua, kita tipikalnya itu nggak pernah melihatkan kepada kru itu dia mencari order, biar dilibatkan kantor aja, orang kantor. Jadi kru fokus sebagai tugasnya ya? Iya dong, kagak ada sejarahnya kru tuh nyupir bis, kagak ada. Nyupir bis, nyari order. Nyari penumpang nggak ada. Kalau sekarang banyak kan kru itu yang nyari order. Kenapa? Sekarang banyak kru itu yang nyari order. Jangan jadi supir, kalau kayak gitu jadi marketing. Khususnya wisata khususnya. Wah, jadi marketing, nggak boleh kayak begitu. Oh gitu ya? Oh, iyalah, lagi telepon, halo. Iya. Bu, jangan Bu, kalau ke Pak Ajis 2.800.000, ke saya aja Bu 2,5 Bu. Iya. Ya Pak, boleh. Makanya. Bungkus Pak, 1.800.000 boleh sama saya. Iya. Oh jangan ke Pak Ajis Pak, 2 juta itu. Nah, itu kalau ada kru yang kayak begitu, dia nggak layak jadi pengemudi. Dan itu kan jadi marketing. Banyak yang saat ini seperti itu. Sekarang lagi rame juga itu ya. Kenapa seperti itu? Ya berarti manajemen perusahaannya nggak mampu untuk menggaji marketing atau untuk membuat marketing sendiri. Kalau gue sih begitu, karena pengemudi sudah berat. Betul, tegas. Tanggung jawabnya, pengemudi ini sudah memiliki resiko yang sangat tinggi. Makanya dia tidak dikejar ataupun tidak diwajibkan untuk menjual market wisata atau orderan. Ini kita lagi berhenti mau ke outletnya Kang Enyon nih, SCH. Saya seminggu yang lalu kesini tapi nggak ke SCH, cuma ngopi aja. SCH. Kita break dulu ya.